Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alaullah SHMM, kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, kepada yang terhormat dosen pembimbing 1 Bapak Babul Bahrudin MPD, dan yang terhormat kepada dosen pembimbing 2 Ibu Nining Winarsi MPD, kepada yang terhormat orang tua saya yang selalu mendukung saya di setiap hal. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari Prodi TIPS di Fakultas Tadris Umum. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikar Desa Banyuanyar. Yang kedua, yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terhadap terjadinya perilaku bullying di SMP Islam Darul Fikar. Yang ketiga, yaitu untuk menganalisis pencegahan perilaku bullying di SMP Islam Darul Fikar. Bagaimana sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Ini adalah manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis, manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur mengenai perilaku bullying interaksi sosial siswa. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pendidik selanjutnya untuk membahas tentang perilaku bullying terhadap dampak psikologis siswa. Sedangkan manfaat praktis, penelitian ini membantu beberapa pihak, terutama bagi pembaca dalam perilaku bullying interaksi sosial. Yang manfaat praktis untuk siswa dan orang tua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pencegahan perilaku bullying terhadap psikologis siswa, serta memberikan informasi yang menyeluruh kepada orang tua terkait perilaku bullying yang menyebabkan pertengkaran. Selanjutnya yaitu manfaat praktis untuk guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pencegahan perilaku bullying terhadap psikologis siswa, serta memberikan informasi menyeluruh kepada guru-guru terkait perilaku bullying yang menyebabkan pertengkaran dan konflik antar siswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada guru-guru terkait pencegahan perilaku bullying. Serta manfaat praktis untuk sekolah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak sekolah terkait perilaku bullying yang dapat memengaruhi proses pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak sekolah terkait perilaku bullying. Yang selanjutnya adalah kajian penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ar-Rasyid tahun 2003 dengan judul Pendekatan Kultural dalam Mencegah Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus pendekatan spiritualitas dengan fokus kajian yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dapat dimasukkan ke dalam aspek pendidikan untuk mengurangi perilaku bullying yang terjadi di kalangan siswa. Penelitian ini dan penelitian kunci sama-sama membahas tentang dampak perilaku bullying terhadap psikologi siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Perbedaan kajian ini dan kajian kunci mengkaji bagaimanakah
nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dapat dimasukkan ke dalam pendidikan untuk mengurangi perilaku bullying dan lain sebagainya. Yaitu kajian teori. Yang pertama, perilaku bullying. Perilaku bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk menyakiti korban, yaitu untuk merendahkan, menakut-nakuti orang lain. Bullying itu adalah perilaku agresif yang dapat merugikan korban baik secara fisik maupun psikologis, terutama terhadap orang yang dianggap lebih lemah. Dampak dari bullying ini yaitu terhadap kesehatan mental, emosional korban, untuk menunjukkan betapa pentingnya sekolah itu mencegah atau mengurangi perilaku bullying. Yang kedua itu interaksi sosial, yaitu konsep interaksi sosial dalam interaksi sosiologi, yaitu mengacu pada hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi yaitu untuk kehidupan bermasyarakat karena melibatkan proses saling mengaruhi melalui tindakan, komunikasi, dan terhadap tanggapan terhadap orang lain. Yang perilaku bullying itu dibedakan menjadi 4, yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, dan cyberbullying. Cyberbullying ini lewat media sosial seperti mengirim foto yang dijadikan sebagai stiker untuk melemahkan mental seseorang, yaitu teori interaksi simbolik oleh George Herbert Mead. Teori interaksi simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead menjelaskan bahwa interaksi terdiri dari makna dan realitas sosial, terbentuk melalui interaksi manusia menggunakan simbol-simbol seperti bahasa dan gerakan tubuh. Menurut Mead, manusia tidak secara langsung merespon atau merangsang, tetapi terlebih dahulu menafsirkan atau memberikan makna pada situasi yang dihadapi. Mead juga memperkenalkan konsep penting yaitu self sebagai diri yang terbagi menjadi 2, yaitu I, yaitu bagian dari spontan dan kreatif, serta me, yaitu bagian dari yang dipengaruhi oleh moral dan pandangan masyarakat. Selain itu, Mead memperkenalkan konsep generative outlier. Itu merupakan dari teori George Herbert Mead. Yang selanjutnya, kerangka konseptual. Di sini saya menggambarkan kerangka konseptual dalam proposal saya, yaitu tentang perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr, Desa Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar. Yang pertama itu terdiri dari interaksi sosial siswa serta lingkungan sekolah yang memiliki pengaruh serta pencegahannya, serta faktor-faktor perilaku bullying, yaitu ada faktor internal dan eksternal, yaitu faktor dari dalam dan dari luar, serta perilaku bullying yang terdiri dari bullying fisik, verbal, dan cyberbullying, yang nantinya akan melalui proses penafsiran sehingga menghasilkan makna. Maknanya itu terdiri dari 2, yaitu dominan pencegahan yang gagal dan pencegahan yang berhasil. Kalau pencegahan yang gagal terdiri konflik antar siswa. Siswa itu akan konflik, pertengkaran, pertikaian itu di dalam kelas seperti tidak menyapa, seperti itu. Serta adanya persaingan, seperti persaingannya itu misal seperti siswa yang satunya memakai baju yang bagus dan satunya juga memakai baju yang bagus, seperti itu.
persaingan berlomba-lomba gitu. Sedangkan pencegahan yang berhasil yaitu harmonis, tidak ada pertengkaran. Yang kedua, untuk meningkatkan prestasi akademik. Dan ketiga, mengurangi konflik antar siswa. Itu merupakan pencegahan yang berhasil. Yang selanjutnya bab 3, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini meyakini bahwa kebenaran atau realitas sosial terbentuk dari kesadaran individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada teori interaksi simbolik oleh George Herbert Mead dengan pendekatan studi kasus. Melalui pendekatan ini, data empiris yang dikumpulkan mengenai perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr, Desa Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar. Dalam penelitian ini juga akan mengidentifikasi tentang bentuk-bentuk perilaku bullying serta faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya perilaku bullying dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi perilaku tersebut. Yang selanjutnya adalah kehadiran penelitian. Karakteristik penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang berperan sebagai instrumen utama sekaligus pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, angket, pedoman observasi, dan lainnya yang bersifat terbatas dan hanya sebagai pelengkap ketika dibutuhkan di lapangan. Untuk mengetahui dan mengamati lingkungan sekolah yang menjadi lokasi penelitian sekaligus pengumpulan data yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu analisis perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr, Desa Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar. Kehadiran penelitian ini memungkinkan pengamatan secara langsung terhadap dinamika interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr serta perilaku yang menjadi pemicu terjadinya perilaku bullying di sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah data dan sumber data penelitian. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kualitatif di lapangan sehingga sumber utama data penelitian ini terdiri informan, peristiwa di lapangan, serta dokumentasi. Sumber datanya itu adalah informan penelitian, yaitu yang pertama siswa, guru, serta informan tambahan yaitu orang tua siswa, serta observasi langsung ke lapangan dan dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah penelitian itu sendiri yang melibatkan metode wawancara yang mendalam serta observasi dokumentasi serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles-Huberman. Teknik ini meliputi 4 langkah utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau pemeriksaan kesimpulan. Di sini saya menggambarkan kerangkanya dengan menggunakan model Huberman. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.